Okay, hello everyone. I'm not sure if you can see my screen right now or my face. Aku izin ya, sekarang lagi di luar sebenarnya, tapi hari ini kita bisa langsung lanjut ke KOL management. Dan it is interesting karena ini posisi di mana ya di mana aku bekerja sekarang gitu di Glatiklo. Kita share dulu. Aku bakal bilang, kayaknya bakal pendek sih yang kali ini juga, seperti yang sebelumnya. Cuman aku bakal mungkin nge-share juga experience aku sama aku nge-manage KOL selama ini. Posisinya ya let's say nge-manage KOL itu gampang-gampang susah ya. Dan istilahnya bisa, saat ini sih aku ngerasa monoton. Okay? But hari ini kita bakal ngeliat dan cari tahu ya urutannya bagaimana, konsepnya seperti apa, dan mungkin bagaimana mengetahui KOL yang cocok untuk brand kamu. Oke? Okay? Jadi kita mulai dulu. Nih, contohnya. Ini bukan ngajak kalian ya untuk ikut company aku ya. Enggak. Ini example of a job poster yang ingin mencari KOL specialist. Tanpa aku deskripsiin KOL management terlebih dahulu, kalian bisa ngeliat bahwa KOL specialist ini ada berbagai job desk-nya lah ya. Oke? Okay? Jadi ada identifying KOLs, mencari KOL-nya siapa, building relationships, nge-connect dengan KOL tersebut, dan menjalin suatu kerjasama. Negosiasi, arrange partnerships, compensation, and deliverables. Ini kayak negosiasi rate card, berbicara terkait brief atau angle yang ingin disampaikan mungkin ya, melewati KOL tersebut, dan so on so forth. Selanjutnya ada partnership development, that is to collaborate on brand aligned content and campaigns. Ini ya, balik lagi seperti kolaborasi yang tadi di building relationship sih. Bedanya adalah partnership ini you want to have long term. Okay? Dan also yang terakhir, obviously setelah posting, setelah kolaborasi ini, what's next? You track their performance. Okay? So there's a little bit of data analytics when it comes to KOL specialist atau KOL management in general. Oke, lanjut. Ini untuk contoh konkretnya lah ya on what KOL management would look like in a brand setting. Oke. Di sini kita bisa ngeliat ya, KOL management adalah apa sih? Kalau secara singkat, proses merencanakan, mengelola, dan mengoptimalkan kerjasama dengan KOL untuk mencapai tujuan pemasaran brand. Oke, manfaatnya pasti banyak, gitu kan? Meningkatkan brand awareness, menjangkau audiens lebih relevan. Jadi kalian bisa menjangkau audiensnya mereka sebagai influencer juga atau KOL. Membangun kepercayaan konsumen dengan brand kamu, meningkatkan engagement dan konversi, dan mengoptimalkan ROI kampanye. Oke? Kalau kita berbicara soal KOL management, sebenarnya ada beberapa jenis KOL yang dimana menjadi penting gitu di dalam strategi kamu. Ada KOL dan ada influencer. Bedanya KOL sama influencer itu apa? Nah, KOL itu kan kepanjangannya Key Opinion Leader, which means sebenarnya KOL itu jauh lebih besar influence-nya daripada influencer sendiri. Influencer itu bisa dibilang lebih minor role-nya. Oke? Tapi menurut aku ya, saat ini banyak banget orang yang sudah menggunakan KOL sebagai hal yang lumrah gitu untuk digunakan whenever you are collaborating with someone else to promote your brand. Okay, nih ini basically what this or what it should look like. Okay, ini ada KOL, ada influencers yang mini, dan juga itu tersalurkan ke general public. Key opinion leader tuh sebenarnya biasanya kalau di bahasa sekarang mungkin ya, jatuhnya seperti mega KOL. Oke, di sini ada beberapa jenis. Mega KOL, makro KOL, micro KOL, dan nano KOC atau citizen. Ini key opinion citizen. Sebenarnya key opinion di sini dalam artian apa sih? Key opinion dalam artian ya they have istilahnya
a good enough influence di kalangannya mereka. Kalangan dalam artian ya maybe circle-nya mereka, atau mungkin di tempat kerjanya mereka, atau mungkin di seumurannya mereka. So like banyak jangkauannya gitu. Okay? Yang membedakan semua ini, semua KOL dan segala macamnya ini, nano itu biasanya kalau didefinisikan orang-orang sih biasanya nangkapnya 500 sampai 9.000 followers. Itu nano KOL. Micro KOL itu yang dari 10.000 ke 99.000 followers. That's micro KOL. Kalau macro KOL itu yang ratusan followersnya. Mega KOL itu yang 1 jutaan lebih. Sebenarnya ada sih kayak istilahnya kalau orang lain sih describing 1.000 sampai 5.000. Kadang-kadang ada yang nge-describe 10.000 sampai 50.000 sebagai middle KOL. Tapi ya itu bahasa yang kayak di tengah-tengah aja gitu. But this is what basically memisahkan KOL-KOL ini. Okay, it's just the follower count sebenarnya. Okay, lanjut. Ini tadi yang di-mention mungkin di G2G juga, openingnya G2G tadi. Ada sourcing and vetting, briefing and campaign alignment. Sebenarnya cuma 3 ini aja sih yang sebenarnya kayak lebih ke simpelnya gitu. Sourcing and vetting berarti ya kamu nge-target KOL mana yang kamu mau. Okay? Sourcing dalam artian kayak, dari mana aja sih, gimana aku bisa nyari KOL yang cocok untuk brand aku. Misalnya dari threads kamu buka, "Hai guys, ada yang mau jadi KOL brand aku?" Gitu. KOL di sini dalam artian ya pastinya kalau kamu open hiring seperti itu, biasanya sih yang kamu temui adalah influencers nih, atau kayak nano micro KOL. Tergantung benefit kamu juga sih sebenarnya untuk KOL ini, dan biasanya di-share juga untuk benefitnya langsung. Coba aja kamu cek threads atau Twitter, itu sebenarnya banyak banget orang-orang yang kayak open job listings untuk kamu mendapatkan duit dengan konten gitu basically, ya kan? So that's sourcing and vetting. Vetting nih ya memilah lah basically, atau kayak mengotak juga orang-orang yang akhirnya kamu pilih. Lanjut, ada briefing and campaign alignment. Dimana posisinya tuh kalau briefing itu kayak kamu ngasih tahu skripnya apa, atau angle-nya apa, atau cara nanti ngambil videonya bagaimana. That's what briefing is. And then campaign alignment. Apakah semua ini sesuai dengan campaign yang sudah ada? Apakah semua ini sesuai dengan yang istilahnya sudah divisualisasikan dengan company atau dengan brand kamu sendiri? Okay? Dan yang terakhir, setelah semua itu terjadi gitu kan, udah kamu revisi lah draftnya, udah kamu kayak udah drafting, kamu udah ACC atau accept, tinggal kamu ya posting aja. Dan setelah posting nanti kamu ngeliat nilainya dalam artian likes, follows, sales bahkan kadang-kadang, and that counts as monitoring the data and checking whether ya istilahnya semuanya sesuai dengan plan yang kamu udah bikin atau strategi yang kamu udah bikin. Gitu. Oke? Sebenarnya ada beberapa tipe KOL juga sih. Jadi KOL di sini tuh ada beberapa contoh. Misalnya ada affiliate gitu kan. Affiliate di mana yang kayak kalau kamu tahu kamu cuma kayak goyang-goyang produk dan kayak dapat duit. That's what affiliate is. Affiliate UGC biasanya. UGC dalam artian user generated content. Di mana ya mereka nggak harus show muka gitu, tapi mereka cuma fokus pada produknya dan mereka mendapatkan komisi dengan ya penjualan yang mereka hasilkan gitu. Selanjutnya ada regular KOLs. Regular dalam artian ya tadi yang kita deskripsikan, yang ada levelnya ini. Biasanya itu regular KOLs. Dan kalau di company aku ada big KOLs, which include mega KOLs yang kayak major banget sih sebenarnya. Kalau di aku ya, jadinya big KOLs dalam artian kayak 10 juta lebih ke atas. Okay? So that is
what is being counted as mega KOLs atau big KOLs. Okay? Dan I guess that's it. Sebenarnya ya pasti banyak fungsi yang berbeda kan. Jadi kalau big KOLs gunanya untuk menggiring opini sih sebenarnya. Jatuhnya kayak lebih ke awareness. Dan kayak make the target audience interested in your product gitu. Setelah itu ada yang regular KOL yang biasa-biasa aja, yang ya jatuhnya kayak ngeramein doang gitu. Nah itu tuh istilahnya biasanya mereka kayak mempromosikan produknya atau istilahnya kayak memberi pasar yang lebih luas untuk company-nya nge-touch gitu. Itu biasanya fungsi generalnya sih. Dan pastinya di ujung funnel yang kita udah bikin, dari awareness, curiosity, dan intent, pasti ada sales, ya kan? Dan sales ini digiring dengan affiliate. Gitu. Jadi affiliate itu biasanya fokus dengan produk, fokus dengan harga, fokus dengan benefit, dan segala macamnya. Because, again, because it is focusing on sales, affiliate kayak sales kita sih. Gitu. Kalau when it comes to social media marketing. Okay, palingan sih, that's all that I have, to be honest. When it comes to KOL management secara mendasarnya ya. Nah, kadang-kadang itu sebenarnya banyak juga orang-orang di luar sana yang membuat, let's go back here, yang membuat namanya manajemen yang benar-benar kayak sebuah company di mana mereka tuh ngepromosiin atau berkolaborasi dengan brand-brand agar ya, for example, kamu mau ngepromosiin sampo gitu, tapi kamu nggak punya database KOL di mana kamu bisa yang kayak touch atau ngechat gitu kayak, hey, mau kolaborasi dengan aku nggak, segala macamnya. You would try to find a management gitu. Nah, KOL management di sini dalam artian bukan yang kayak definisi yang kita bahas sekarang ya, tapi lebih ke kayak suatu PT mungkin atau istilahnya komunitas gitu. Komunitas KOL di mana kamu misalnya ini kamu ngecek satu orang ini bakal nyebar ke semua orang yang di komunitas itu, dan satu orang ini dapat komisi dari semua KOL yang kamu pilih. Jadi misalnya kayak kamu ngedetail nih sebagai brandnya, aku mau promosiin sampo aku, fee-nya 200, aku bakal ngasih kamu 20.000 setiap KOL yang kamu kasih ke aku, dan aku deal. Itu banyak tuh yang kayak gitu. And I've been in several of them as well. Jadi istilahnya, you can also be a middleman in that position. Dan middleman-nya juga banyak kok yang juga menjadi KOL sebenarnya. Gitu sih. So yeah, they usually know what they're doing. They have a community, and it becomes easier for the brand to recognize you. Tapi ya minusnya sebagai minor KOL, mungkin kamu jatuhnya ya sangat amat mengikuti dengan apa yang brand itu mau, tentunya kamu nggak dapat persona kamu sendiri gitu. Okay, if you want to be a bigger person in the space, you need to find your own niche, your own creativity dari gimana kamu membawa diri gitu. Setelah kamu udah membuat persona ini, baru kamu bisa nge-reach atau istilahnya mendapatkan sponsorship gitu kan. Itu idealnya. Tapi sebenarnya banyak juga orang-orang yang kayak, ya udah aku mending ambil dari sekarang gitu. Ngambil opportunity untuk kolaborasi dengan brand sekarang, dan income aku mostly dengan kolaborasi dengan brand. Bukan on the fact that aku punya persona. Itu banyak kayak gitu. So it becomes a choice sih. Apakah kamu mau berlanjut dengan berlanjut content creation dengan cara living sustainably with projects atau campaigns dari brand luar, atau apakah kamu mau bikin personal branding kamu dulu, kamu bikin dengan kuat lah istilahnya, when you know what you're doing, dan setelah itu baru menarik brand untuk berkolaborasi dengan kamu. Itu sebagai individu, itu dua cara yang bisa kamu lakukan.
Ya, tambah satu lagi sih. And that's the fact that you have a management. Gitu, jadi kayak itu side income kamu juga. Oke? Kayaknya tadi aku ngomong kecepatan deh sebenarnya. Cause we finished very early. But yeah, I am currently in the field of KOL management. Jadi kalau emang ada pertanyaan, let me know. Oke? Itu ada yang nanya Kak di kolom komentar Kak. Boleh. Baru ku tengok. Untuk kita yang masih memiliki produk kecil, apakah perlu KOL atau influencer untuk marketing ya Kak? Tidak. Jawaban aku yang paling simpel sebenarnya tidak sih. Alasannya kenapa? Ya istilahnya kamu yang punya brand pun bisa jadi influencer untuk brand kamu kan? Gitu. Aku sih ngerasa influencer itu khusus untuk melebarkan pasar kamu. Kalau kamu belum nge-catch pasar yang kamu punya sekarang sebagai produk, ngapain kamu perlebar pasar kamu? Ya nggak sih logikanya? Jadi setelah kamu sukses di satu area, gitu misalnya, di satu target market, kamu udah consistently punya income gitu, kamu baru berpikir, sebenarnya perlu nggak ya aku melebar gitu? Do I need my brand to expand? Menurut aku kalau kamu punya KOL itu jadinya kayak expansion. Tapi bukan expansion yang literal yang kayak bikin toko baru atau gimana, tapi lebih ke kayak secara halus kamu tuh set up sesuatu di lingkungan orang lain, di luar lingkungan kamu. Gitu sih. Berarti jalan bisnis sendiri, promosi sendiri gitu ya? Iya. Aku sih ngerasa lebih bagus kamu yang branding dulu. Gitu. Berarti kalau KOL itu manajemen sosmed spesialis end to end gitu. End to end, tergantung. Sebenarnya tergantung sih. Jadi kayak kalau kamu nge-handle, misalnya nih kalau di company aku ya pribadi ada namanya marketing specialist, which is what I am right now. Dan juga ada namanya business development. Business development dalam artian bukan sales ya, tapi business development itu adalah orang-orang yang reach KOL-nya. Yang istilahnya saat disuruh aku, atau mungkin ya saat aku request seseorang untuk di-reach, mereka yang mereka yang negosiasi terkait harga, dan setelah mereka negosiasi dan deal, untuk berapa SOW atau scope of work yang mereka punya, mereka baru di-invite ke grup yang ada akunya. Aku di sini sebagai seorang yang memberi briefnya. Gitu. So, there are two people. Kalau dibagi di perusahaan yang besar. Kalau di perusahaan yang kecil, iya kamu nge-handle itu. Gitu sih. So, it clearly depends on the ability of your company as well. Do you need two people when there are so many KOLs that you need to handle? Atau ya nggak perlu gitu. Gitu sih. Dan istilahnya tuh KOL management tuh a part of social media planning sih, atau strategi sih. Jadi kalau kamu nggak punya strategi atau istilahnya kamu belum bikin strateginya, kamu belum bisa mulai KOL management. Gitu. Karena itu kayak satu dari banyak bagian. Kalau strategi kan istilahnya kayak khususnya sosial media ada KOL, ada konten. Itu dua yang aku bahas ya mungkin di sini. Dan ada social media management juga sendiri gitu kan. So ya tergantung kamu. Sebagai bisnis kecil, aku bakal fokus di satu hal yang gratis, gampang, dan mudah, which is social media dan konten. Dan bahkan kalau nggak konten juga ya udah. Yang penting kamu nge-grab dulu nama di sosial media itu. Kenapa kalau sebuah brand itu perlu KOL management, Kak? Kenapa nggak langsung DM aja? Sama biasanya rate card KOL biasanya berapa? Oke. Let me answer the rate card dulu ya. Itu tuh sebenarnya rate card tuh tergantung sih. Aku ngerasa tiap kali kamu minta rate card orang, itu selalu bisa negosiasi. So, ada misalnya, kalau untuk nano KOL,
nano KOL itu biasanya kayak ratusan ribu gitu. Kalau kamu udah misalnya 20.000 followers tapi very good engagement, jadi kayak viewer kamu selalu di atas 50K, sok nah 1 juta gitu. Dan misalnya kalau kamu sebuah kayak big KOL, mega KOL, satu postingan story pun bisa 10 juta. Jadi kayak emang tergantung sih on the KOLs, dan pastinya saat misalnya ya sebagai brand ya, kalau kamu kayak ketemu suatu rate card, negosiasinya sama KOL ya. Gitu. Karena mereka they're like one person, sebenarnya nggak bakal yang fix juga duitnya segitu. Especially kalau kamu ngambil videonya banyak. Nah, kalau sebuah brand itu perlu KOL management. Sebenarnya nggak perlu kok. Sebenarnya nggak perlu. Kalau kalian mau langsung DM aja nggak apa-apa. Tapi di sini I will say sebuah manajemen yang mungkin tadi aku bahas yang kayak suatu struktur itu tadi ya, yang ada distributor di mana mereka nge-share job yang kamu ingin share. Itu lebih ke kayak kamu bisa lebih spesifik dengan lebih cepat gitu. Jatuhnya mereka mempromosikan brand kamu kepada KOL-KOL yang minat dengan rate, dengan gaji yang kamu ingin kasih ke mereka. Dan ya udah, jatuhnya kayak it's a whole database gitu. So this one person yang menengahi kalian itu jatuhnya kayak apa ya bahasanya, kayak LinkedIn gitu. Okay? You're the company, you want people to join, you want people to promote, dan setelah itu ya LinkedIn or someone who is linking this has the database of people that you might want. That's why ya this system exists gitu. Perlu nggak kalau kamu punya orang yang mantap, jago, dan keren yang bisa nge-handle semua itu tanpa harus nge-reach banyak KOL, sebenarnya nggak apa-apa, kamu bikin sendiri. Kamu nge-reach sendiri. Di Threads juga banyak kok brand yang sukses tanpa KOL management sistem ini gitu. Jadi mereka mencari KOL-nya sendiri langsung end to end, mungkin bahasanya ya, dari KOL, maksudnya dari brand langsung ke KOL. Itu banyak. You don't need it. It's just one way. And of course, it also helps the KOLs as well sebenarnya. Karena jatuhnya kayak mereka punya komunitas di mana ya udah mereka tinggal buka aja itu. Gitu. Mereka tinggal buka LinkedIn-nya gitu kan bahasanya. Okay. Anything else? In regards to KOL management. Pastinya kayak kalau kamu milih suatu KOL, cari aja yang kamu benar-benar mau gitu. Oke? Okay? Benar-benar mau dalam artian apa sih metriknya gitu. Misalnya kayak ya cara mereka nge-branding diri sendiri. Dan pastikan ya istilahnya they are targeting the exact people that you want gitu kan. Jadi ada pemisahannya nih, KOL yang kamu mau atau persona KOL yang kamu mau versus market yang mereka punya. Oke? Okay? Jadi kalau persona KOL yang kalian mau itu biasanya misalnya nih kita bahas yuk. Cowok maskulin, ganteng, suka nge-gym, punya motor gede, six pack apalah itu. Misalnya kalau kamu punya produk yang kayak laki banget gitu. Oke, kamu ngeliat ininya apa TikToknya atau Instagramnya. Isinya soal dia pasti kan. Isinya soal lifestyle dia naik moge, dia nge-gym, dia flexing segala macam, itu bisa kan. Habis kayak kamu mikir bisa nih. Dia brandingnya produk aku banget nih. Aku pengen nih promosi ke orang-orang yang seperti dia. Tapi setelah kamu ngeliat nih di komennya dia, setelah kamu ngeliat di komennya dan follower dia, tiba-tiba kayak isinya cewek semua. Oh my god mas, ganteng banget kamu. Dan kayak, ya kalau gitu berarti aku tidak mempromosikan dengan benar dong kalau aku deal dengan KOL ini. Karena KOL ini target marketnya cewek. Kalau target marketnya cewek, berarti iya
dia mengetahui produk aku, si cewek mengetahui produk aku, si KOL-nya juga mengetahui produk aku. Tapi apakah brand kamu bisa digunakan oleh seorang cewek gitu misalnya? Kayak apakah ini cocok untuk cewek gitu? Kalau nggak bisa ya, you lost your points gitu. You lost money by contracting this person yang sebenarnya tidak memiliki apa yang kamu mau. Okay, so focus on finding the right one. Nggak cuma dari persona, tapi nggak juga audiens yang mereka punya. Oke, lanjut ke Q&A. Berarti kira-kira kalau kita punya brand sendiri, Kak, dan benar-benar baru banget punya akun Instagram, kira-kira akun konten apa ya, Kak, bisa naikin engagement buat brand kita? Dan mungkin dari Kakak ada saran-saran tertentu buat naikin engagement dan lain-lain. Oke, boleh. Aku yang balik ke kamu. Brandnya apa, cuy? You need to detail your brand first. That's what we have discussed in content management. Ya udah, brand kamu apa, cuy? Detail gitu. Ngasih tahu if you want to make this a study case for everyone, obviously you can share about your brand right now, dan biar kita tahu juga on how to actually build up or scale out. Brandnya jaket, Kak. Oke, jaket apa, coy? I'm gonna ask until you give out specific details. Jadi kayak ini jaket buat apa? Secara fungsional apa? Kamu mau marketnya seperti apa? Ini buat cewek atau cowok? Dan kalau untuk cewek, mau cewek seperti apa? Mau cowok seperti apa? Secara psychology dan secara kayak material juga. Kamu maunya tipikal orang seperti apa gitu kan? Let's say gitu. Kita ngambil lah ya contoh ya. Brandnya jaket, jaket motor yang desainnya kayak Erigo gitu. Kita ngambil ya Erigo gitu sebagai contoh gitu. Jaket. Kalau benar-benar baru banget punya Instagram, kamu lay out the foundation dulu di Instagram kamu. Kamu siapin highlights-nya yang terkait detail brand kamu, detail produk kamu, dimana ya orang-orang pasti keponya di highlights sih menurut aku ya. Karena fungsi highlights itu untuk mendapatkan more detail. Dan juga ada LinkedIn-nya, sorry banget, Linktree gitu. Yang ya goes to a marketplace atau WA kamu kalau kamu mau beli. Dan ya logo kamu pastinya harusnya ada, gitu kan. Dia ini basisnya dulu ya. Linktree, highlights, sama bio kamu. Oke? Jadi kayak kalau orang ngeliat akun kamu tuh langsung kayak, oh oke, aku tahu ini apa gitu. Okay, let's see Carhartt. Okay, if anyone else don't know what Carhartt looks like, let me send you a visual of this. Okay, right, so this is Carhartt. Okay, noted, got it. Understandable. Windbreaker gitu-gitu ya mungkin jaketnya ya. Alright. Nah, itu tadi ya. Kita mulai dulu dengan highlight, Linktree, bio, logo. Habis itu, kita lanjut ke konten. Nah, tergantung sih kamu mau ibaratnya seperti apa. Kalau kamu istilahnya mau, ini oke, Carhartt ya, I understand the product gitu. I understand kayak you wanna focus perhaps. Sebenarnya ada dua kepentingan. Mau kamu fokus ke persona brand kamu atau mau fokus ke fungsi brand kamu. Fungsi produk kamu. Jadi kalau fungsi produk, of course I'm gonna focus on durability dan kayak the classics gitu ya bahasanya. Dan kalau dilihat di sini sih, aku bakal bilang lebih ke kayak daily workwear-ish gitu, especially buat orang Jakarta. So this can be an opportunity for you. Oke, IG-nya. Kalau ada yang mau lihat IG-nya silahkan. Aku obviously sebenarnya nggak login ya di laptop aku, jadi aku ngecek di akun aku sendiri. If you want to share your account to the group chat, the WhatsApp group chat, that'd be awesome. So that people know, right? Jadi kalian bisa sharing aja di situ. Kayak, oke, ini brand aku, ini akun konten kreator aku, segala macamnya. Bisa banget. Okay, let me see here.
Okay, you have a link tree, you have a size chart, and you have the logo. I want you. Let's talk about bios. Bio kamu tuh cuman next level of basic. Okay, alright, next level of basic. Coba kamu ngeliat akun orang lain, gitu. I'm not laughing cause about your brand. I'm laughing because coba cari yang lain. Gitu. If you look at Erigo, it is similar, right? It's just wherever you go, gitu. Jadi langsung lihat tagline-nya. Oke sih, fine. Let's find something else. Misalnya, apa ya? When I wanna look at shoes. Ini nih. I want you to look at the difference dibanding akun kamu versus Instagram orang ini. Ini sebagai contoh aja ya. Ini bukan kayak punya teman gua atau gimana, kagak ada anjir. Ini. Ini brand sepatu. Mandy's shoes. Okay? Dan di bio-nya there is no tagline. Di bio-nya cuma informasi yang menurut dia penting terkait brand dia. Yang currently eventful atau useful mungkin ya bahasanya. And that's what I want you to do. Okay? So instead of the tagline, I think the tagline is great if you want to put it as your name actually. Not the username, but as the name yang di atas tulisan post, followers and whatnot. Dan setelah itu bio-nya kamu isi dengan ya detailing produk kamu misalnya. You can add like, karena ini soal jaket, comes in these colors misalnya. Atau orang-orang bisa menarik lagi sebenarnya up to size bla 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 bla. Gitu. So these are the things that would membuang mungkin ya pemikiran orang lain yang mungkin berputar saat mikirin clothing. Banyak gak sih momen-momen kamu yang kayak kamu ngeliat nih konten atau ngeliat kayak sesuatu lah basically dan ngeliat aduh gak muat nih di baju gue misalnya, atau ini bagus sih cuman kayak tahan gak ya gitu. So you can showcase your product sih di bio untuk kayak menghilangkan semua worry itu terlebih dahulu. And then your audience can focus on the aesthetics of it. Because, having a clothing brand is about the aesthetics of it after the accessibility. Okay? Setelah itu sih, kalau untuk konten yang oke untuk kamu bikin, aku ngeliat di sini ada ini ya, ada KOL-nya juga. Okay. Atau are these just models of your friends? Fine too. Amazing. Use your connections. Use your deep connections instead of using far away connections, because it's way easier to connect with them, right? Dibanding KOL yang kayak di luar jangkauan kamu lah basically. Harus kamu DM segala macamnya. Konten sendiri aku bakal bikinnya something a bit more aktif aja sih. Gitu. Aktif dalam artian misalnya nih, I see that you have a lot of pictures. Nggak kelihatan cuy, sedih. Oke dah. Lucu banget lagi. Nge-share kayak gini. Jelek banget cuy. Nah, jadi kayak, if you see here, postingan kamu tuh dikit. Tapi sebenarnya di dalam setiap postingan, detail kamu banyak. What I want you to do, itu untuk pisahin aja cuy. Make it several content. Itu sih. Biar kamu nggak kehilangan atau kehabisan konten kan. Istilahnya kamu ngedetail nih semuanya di satu postingan. Jaket ini, a work jacket made of thick canvas with flannel
inner lining makes this jacket comfortable to wear in cold or hot conditions. Gua sebagai guru IELTS bakal ngomong, that is a very effective sentence, good job. Gua sebagai seorang marketing, kenapa kamu nggak potong-potong aja? Jadi kayak misalnya nih, kamu bikin postingan, satu, focusing on the thick canvas. You would detail the bodice, right, of your jacket. Our flannel inner lining makes this special. Boom, another content that you can post as a separate, separate thing. Kamu fokus di sininya. This jacket is comfortable to wear. Boom. Kamu ya focus on that in different ways. Kayak misalnya model teman-teman kamu ini. And you mix it within posts. Nggak cuma yang kayak misalnya nih, ada si Laurencio Kevin ngeposting 4 poses of himself using a jacket. Ada Ame Hisano yang ngeposting 5 biji konten atau 5 biji foto tentang dia sendiri. Why don't you mix them, yo? Gitu. Kalau kamu punya content owning ya, kalau kamu content owning ini, iya, kayak you can do that. Gitu. To focus on comfortability, to focus on, ya, bisa dipakai semua orang, gitu kan. And last but not least, we're in cold or hot conditions. Cold or hot conditions. Cold conditions, hot conditions. Dude, in this sentence, kamu bisa bikin 1, 2, 3, 4, 5. 5 konten, coy. Gitu. Jadi kayak pisahin aja. Menurut aku tuh awalan seorang atau sesuatu brand, you cannot compact your stuff at all. The way for you to maintain stuff or your brand is by obviously chopping them up into several segments. Gitu. It helps you in the long run agar kamu ya istilahnya nggak bakal kehabisan konten secepat itu. Dan 2, a lot of people would prefer to know you in small increments atau in small details. In short details sebenarnya ya. Let's not talk about small. Misalnya nih ada brand apa ya, brand baju gitu kan. Baju cewek lah ya, kita fokus dikit ya. Sorry aku cewek. Fokus baju. Yang ku cari itu apa sih? Oke, kalau visualnya udah oke ya. Aku sini ngeliatnya visualnya udah oke, coy. Jujur aja. Coba kita lihat cara orang Viva Iya deh. Viva Iya, coy. Gue dulu nggak kenal Viva Iya siapa. Atau sepatu Viva Iya itu apa, segala macamnya. Tapi iklannya selalu ngeliat di aku. Atau akunnya selalu ngeliat di aku. Lewat lah. Mungkin it started off as classic Viva Iya shoes itu. Oke, visualnya menarik. Aku jadi aware. Aku tahu itu apa. Habis itu lewat lagi nih konten. Comfortability and empuk segala macamnya. Oke. Habis itu ada lagi konten yang terkait yang kayak sedang dipakai di bla 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 bla. Oke. Tiba-tiba Viva Iya ada komunitas yoga. Loh, menarik juga Viva Iya ini ya. Kok dia sangat sesuai dengan value-value yang aku punya. Gitu. Setelah itu tuh baru yang kayak dia nyari tahu, dia kepo segala macam. Itu sih. Aku ngerasa you can't push someone to know a lot about your product in one go. What you can do is obviously share to them that this is important, this is important, this is important, this is important, dan dibagi-bagi aja.
Jadi kamu make someone that is interested in yoga interested. You make someone that is interested in comfortability interested. Jadi kamu nggak membunuh mungkin market kamu in one specific post. Jadi kayak ini comfortable, yoga friendly, dan klasik. Siapa tahu ada orang yang nggak mau klasik. So you killed off that part of someone in the market. Berarti apa mungkin bisa bikin konten storytelling gitu Kak buat highlight? Boleh banget cuy. Tapi storytelling aku mendingan postingan sih. Jadi kayak misalnya kalau salah satu dari storytelling itu viral, jadi ngebawa ke konten lainnya, dan konten lainnya ikut viral, dan konten lainnya juga dibaca orang lain. Dan siapa tahu, di dalam storytelling itu ada yang something that is relatable for other business owners, dan misalnya bisa juga di-share lebih lanjut gitu. It adds relatability juga. Daripada highlight yang posisinya yang kayak ya udah kamu infoin ke orang-orang yang follow akun kamu doang. Which ya posisinya sekarang it's very small. Gitu sih. So you don't really need community building gitu. You don't really need like a lot of highlights yang kayak menceritakan sesuatu atau anything yang kayak benar-benar engaging cuman buat community kamu only. Try to make something that is like super focused on awareness, dan setelah kamu mempunyai semua awareness itu baru kamu mulai yang engage gitu. Apakah kamu harus bikin story tiap hari sekarang? No. No one is watching, bro. No one is watching. Make sure that you post your content aja sih for now. Content as in post and reels and whatnot. Gitu sih. Sure. Oke, langsung aja ya, Kak Lucia ya. Boleh. Oke, bahasa Inggris aja. Aja bahasa Inggris nggak bisa. Kalau bisa bahasa Inggris. Tapi lagi udah lama nggak ini Kak, udah lama nggak ngobrol bahasa Inggris. Okay. Thank you Kak Lucia, thank you Mas Bujang. Tadi aku menarik sih Kak mengenai yang story yang di highlight dan story yang masuk postingan gitu kan. Jadi aku main Instagram gitu, followernya belum banyak gitu kan, mungkin sekitaran mau 2.000 gitu kan. Terus nice. Di beberapa yang aku notice itu kalau misalnya bikin postingan ya kayak bikin postingan itu kadang reach-nya tuh nggak banyak gitu atau interaksinya tuh nggak banyak gitu. Sedangkan kalau misalnya aku biasanya aku sharing berbagi storytelling gitu atau misalnya ada case-case yang menurut aku oke gitu buat dibahas. Jadi aku bahas dari perspektif ekonomi gitu kan atau manajemen dan bisnisnya gitu di story gitu, dan ternyata itu jauh lebih banyak interaksinya gitu. Dan teman-temanku sempat waktu itu beberapa kali nanyain gitu, kenapa nggak bikin postingan, kenapa nggak bikin memang dibuat carousel dan semacamnya gitu. Waktu itu aku termasuk yang agak keras pandanganku, karena aku harapannya kayak kalau aku share di story gitu, jadi kan dia aku juga nggak bikin highlightnya kayak gitu. Jadi aku memang share terus nggak masuk highlight gitu. Jadi memang ada kayak kelangkaan gitu, maksudnya jadi orang benar-benar dia kalau nggak dia baca berarti emang nggak dapat nanti gitu. Dan yang aku kejar sebenarnya kayak militansi dari followerku gitu, karena yang dalam bayangan aku kalau misalnya pun aku nambah follower yang besar gitu, ternyata kalau memang nggak benar-benar yang bisa jadi militan gitu, atau misalnya dia nggak loyal sama kita, rasanya juga nggak oke gitu. Nah kira-kira menurut Kak Lucia gimana gitu dengan cash? Jadi aku sampai sekarang tuh termasuk yang ekstrem yang sana gitu Kak, tetap buat mempertahankan buat nggak bikin postingan gitu. Paling kalau di sosial media paling beberapa event-eventnya aku ikutin aja gitu. Cuma kalau buat yang insight dan semacamnya memang belum sih Kak gitu, belum aku share di postingan itu. Barangkali kau dapat pencerahan atau kayak insight dari Kak Lucia gitu kan. Thank you Kak. Okay. Wait, so were you asking a question atau? Iya, aku nanya sih Kak, minta pandangannya gitu. Okay. Yang di pandangan bidang yang ini terkait gitu kan. Tadi ya. Interesting. Aku sih, I mean, do you want to make your account focusing on your stories? Kayak apakah emang branding akun kamu tuh untuk itu? Pertanyaan aku gitu sih, kayak istilahnya kayak soal ekonomi, soal segala macamnya. If it is, then ya iya, share aja di konten kamu yang kayak everlasting, yang selalu ada gitu. There's no need for you to stop things right now kan. Aku sih sebenarnya kalau ngebahas soal yang kayak
iya ya, kenapa di story lebih aktif ya orang ngerespon ya? Iya. Bener, emang ada suatu kelangkaan sih yang tadi kamu mention, which is true. But also, karena posisinya story itu selalu untuk building, community building sih. That's why kayak komunitas kamu pun lebih relate dengan story-story kamu dibanding dengan ya apa yang kamu posting. Gitu. When your engagement fails di akun kamu atau postingan kamu yang biasa, that would mean something is wrong sih. That would mean something, ya kamu ngepostnya apa cuy gitu, kayak is it just kayak okay nice info move on gitu, is it just things like that gitu kan? Kayak gini Itu sih Kak, gimana? paling kayak beberapa foto-foto yang ada acara atau apa gitu, atau memang kayak semacam memang upload postingan foto pribadi aja gitu. Cuma biasanya kalau yang sebelumnya kan aku biasanya kayak ngisi di mana dan semacamnya, itu biasanya react-nya banyak gitu kan. Terus komentarnya aktif, teman-teman kayak kayak saling discuss gitu kan. Cuma memang setelah sekarang tuh memang kayak pun aku juga kemarin nyoba bikin konten 14 hari gitu kan, nggak 14 hari bercerita gitu. Jadi kayak memang carousel, terus ada cerita, terus ada videonya, video pendek gitu. Cuma memang semakin ke ujung juga semakin kecil tuh Kak ininya gitu, engagement-nya gitu kan. Aku juga nggak tahu nih apakah tetap worth it buat dilanjutin apa enggak gitu. Dan secara kebiasaan sih memang aku juga belum all in juga ke personal branding sih Kak gitu. Cuma memang lebih sering kayak ada something yang menurut aku perlu aku bahas, perlu aku sampaikan, ya udah aku bahas di story gitu. Jadi baru sebatas sharing-sharing kayak gitu sih Kak gitu. Belum yang terstruktur dan memang ada strategi gitu kan. Kayak gitu guys. Oke. Aku jadi kamu bakal bikin akun baru untuk nge-share semua perspektif kamu. Akun baru gitu kan? Akun baru, jujur akun baru, karena istilahnya kayak it is very risky untuk kamu sebenarnya personal branding di akun pribadi sih. Istilahnya kalau kamu ini akun pribadi, aku berasumsi ini akun pribadi, gimana kamu ya datang ngecek reels kamu yang lucu itu setiap hari di situ, ya itu akun pribadi kan coy. Nah, kalau itu sih I would separate it sih gitu. So, in a sense kamu dengan akun baru itu kamu nggak nge-reach cuman teman-teman kamu yang bersependapat, tapi kamu juga bisa nge-share itu ke orang yang lebih luas gitu kan. Dan istilahnya itu nggak bakal ngerusak kamu in real life, coy. You don't want, misalnya kalau kamu punya something that is controversial to ruin you intrinsically with all of your close friends. Enggak kan? Gitu. So, try to separate it gitu. Okay. Yang ya sih, itu sih yang aku bakal bilang. Dan ya istilahnya try to always, if you don't want to make this full time, try to always separate it from your actual work personality, right? Jadi biarkanlah akun itu berkembang sendirinya tanpa ya sisi kamu sebagai teman di kalangan kamu. Gitu sih. I see. Karena kan aku waktu itu juga punya pandangan kayak kondisi, misalnya follower aku tuh dibangun sama teman-teman aku gitu kan, kayak komunitas yang aku ketemu face to face gitu kan, terus mungkin dengan kondisi yang nggak ketemu lagi dan semacamnya, terus betul sih katakan misalnya kayak aku sharing berbagi, mungkin kan nggak semuanya nyaman gitu kan, karena emang bener sih emang ini kayak gitu. Iya, jadi kayak ya build out your friends, build up your followers with people that you agree with, people that you want to collaborate with, and try the thing that I mentioned in the previous section, which was 5 like, 5 konten, 5 diskusi gitu kan. So try to do that, karena dari situlah kamu bisa mencari niche khusus untuk akun itu juga sih. Oke, I will try it. Thank you Kak Lucia. Karena aku stuck sama itu sih kemarin gitu. Mau mulai cuma akun aku gimana gitu. Thank you. Let me know of the progress ya. Let me know of the progress. Thank you Kak Lucia. Yeah, you're welcome. All right. It's been nice. This discussion was amazing, I would say. I am very appreciative of today.
But yeah, sisa 2 menit, guys. Okay, thank you so much, everyone, for today. I'll finish this off. So, KOL management, important, obviously. And of course, managing you as a KOL is also very much important. So, please, stay healthy, keep being focused on your niche, and have fun while content creating. All right? Thank you, everyone. Have a good night. Thank you. Thank you Thank juga, you, Kak Kak Bujang. Lucia. Oh, hidup Jokowi. Bye-bye. Thank you, Mas Bujang. Dadah.